Fajar akan datang ke negeri para samurai. Selama tekad dan jiwa Oden diestafetkan pada Luffy, harapan untuk membebaskan Wano masih terbuka lebar. Selamat datang di Anime Review dan kali ini kita akan membahas seputar manga One Piece 987. Minggu ini Oda benar-benar mempersembahkan chapter yang mengesankan. Bukan hanya dari perkembangan sebuah konflik saja, namun ada quote-quote menarik yang diucapkan oleh beberapa karakter yang membuat kita merinding ketika membacanya. Ya, One Piece chapter 987 diawali dengan konfrontasi Akazaya 9 terhadap Kaido. Melanjutkan serangan mereka pada chapter sebelumnya, kita kemudian dipertontonkan sebuah kejadian yang langka di mana tokoh yang terkenal sebagai makhluk terkuat ini akhirnya mengerang kesakitan. Kinemon dan rekan-rekannya yang berhasil merangsak masuk ke hadapan Kaido, kemudian berhasil membuat Sang Yonko kembali mengingat peristiwa masa lalunya saat bertarung melawan Oden. Dia seketika merasakan sakit pada bekas luka yang diterima dari Oden, dan setelahnya Kaido pun memunculkan secuil kilas balik tentang Oden di saat-saat terakhir kematiannya. Pada dasarnya serangan Kinemon dan kawan-kawannya masih belum mampu memberikan luka yang berarti. Hanya saja didukung dengan tekad dan keberanian yang bulat, membuat Akazaya 9 pun berhasil mendorong Sang Yonko jatuh dari atas kastilnya. Bahkan membuat Kaido berasumsi bahwa mereka sudah menguasai Rio atau sebutan lain dari Busosoku Haki versi Wano. Di waktu yang bersamaan, Kaido pun teringat perkataan Oden bahwa jangan pernah sekalipun meremehkan para samurai. Mungkin inilah gambaran yang sedang diterima oleh Kaido. Ia yang sudah menganggap Oden akan menjadi seorang legenda, ironisnya harus menerima kenyataan atas perkataan Oden tadi. Ya, samurai yang mempunyai tekad dan mewarisi jiwa tuanya saat ini telah berdiri di hadapan Kaido, dan entah kenapa saya melihat ada sedikit wajah kekhawatiran atau kecemasan dalam diri Kaido setelah menerima serangan dari mereka. Mungkin ekspresi yang ia perlihatkan hanya sekilas saja, tapi hal tersebut saya kira akan sangat mempengaruhi jalannya perang di Onigashima ini. Di saat Kinemon dan yang lain turun dengan keyakinan penuh tanpa takut mati, justru akan menjadi anti klimaks jika Kaido masih memendam rasa cemas dan terbayang-bayang akan perkataan Oden tentang tekad para samurai. Well, kita tinggalkan sejenak konflik antara Kaido dan Akazaya 9. Sekarang beralih ke situasi lain, yaitu melihat reaksi dari beberapa sekutu Kaido setelah melihatnya terjatuh. Ya, jatuhnya Kaido di sini mendapat berbagai macam tanggapan. Ada yang tak mempercayai kejadian tersebut, ada yang malah mempertanyakan keadaan Kaido, dan ada pula yang masih asik dengan urusannya sendiri. Bagi para kroco atau prajurit The Beast Pirates kelas bawah, kejadian ini tentu di luar perkiraan mereka. Sang kaisar yang menjadi panutan mereka jatuh di hadapan banyak orang dan membuat Onigashima yang awalnya dijadikan tempat untuk berpesta pora, kini menjadi ricuh riuh akibat penyusupan pihak aliansi. Kemudian atas perintah Queen, mereka sekarang sudah mengangkat senjatanya untuk melakukan perlawanan balik. Namun sayangnya hal tersebut sudah terlebih dahulu diantisipasi oleh aliansi yang telah menyamar. Mereka pun pada akhirnya harus melawan samurai pemberontak yang mencoba menghadang siapapun yang ingin mengganggu pertarungan antara Kaido melawan Akazaya 9. Nah, sementara itu di sisi lain, Big Mom dengan ekspresi datarnya hanya menganggap dingin peristiwa tersebut. Dia malah mempertanyakan balik nasib Kaido. Kalau saya melihat, di sini Big Mom sepertinya tidak tertarik dengan konflik yang melibatkan mereka. Dalam hal ini adalah duel Kaido melawan Akazaya 9. Entah dia sedang memanfaatkan hasil akhir dari perang yang sedang berlangsung demi kepentingan pribadinya, atau kesempatan ini ia manfaatkan untuk kembali ke tujuan awalnya, yaitu menghabisi seorang Luffy. Ya, karena setelah bertemu dengan sang kapten, raut wajah Big Mom pun menjadi murka dan kembali mengancam untuk membunuh Luffy. Nah, jika pertemuan mereka semakin berkembang, maka saya kira di sini Luffy akan disibukkan terlebih dahulu oleh Big Mom sebelum akhirnya berhadapan dengan Kaido. Jadi ketika saatnya tiba keduanya bertarung, mereka sama-sama telah kehabisan banyak energi akibat musuh yang dihadapinya masing-masing. Kaido dengan Akazaya 9-nya, sedangkan Luffy dengan Sang Yonko Big Mom. Namun hal ini bukan berarti nantinya Luffy akan mengalahkan Big Mom.
Ya, meskipun dia sudah menegaskan bahwa tujuannya ke Wano bukan hanya untuk mengalahkan Kaido seorang, tapi ada nama Orochi dan Big Mom juga. Nah, meskipun Luffy terlihat sangat percaya diri untuk mengalahkan semuanya, tapi saya sendiri masih kurang yakin jika nantinya ia harus mengalahkan dua Yonko di waktu yang berdekatan, karena kita juga harus memperhitungkan kekuatan lawan. Apalagi jika nantinya Smoothie dan yang lainnya menyusul ke medan peperangan. Selain itu juga di pintu masuk Onigashima kita sudah melihat kedatangan Marco dan Perospero secara bersamaan. Fakta bahwa Perospero tidak menyetujui aliansi Big Mom dan Kaido akan mempengaruhi hasil akhir dari tujuan kedatangan rombongan Big Mom ke Tanah Wano. Apakah nantinya di saat-saat yang genting kelompok mereka akan menarik Big Mom kembali ke Totoland? Atau justru mereka memanfaatkan peperangan ini untuk sama-sama menjatuhkan kekaisaran Kaido? Ya, kita lihat saja kesepakatan apa yang telah dibuat oleh Marco dan Perospero sehingga membuat keduanya terlihat biasa-biasa saja saat memasuki Onigashima. Semoga saja otak licik Perospero berhasil Marco manfaatkan untuk kepentingan aliansi. Nah, kemudian di sisi lain, sepertinya kita akan melihat kembali pertikaian antara Yamato dan Ulti. Seperti yang kita tahu bahwa Ulti masih menyimpan dendam akibat ulah Yamato yang menyerangnya. Sekarang Yamato sudah memantapkan sikapnya untuk tidak lagi berpihak pada The Beast Pirate. Bahkan ia tidak peduli jika Kaido nantinya mati. Sekali lagi ia juga kembali menegaskan jika dirinya akan memainkan perannya sebagai Kozuki Oden. Saat ini Yamato sudah terbebas dari belenggu borgol. Dan kebebasan inilah yang saya yakini sebagai bentuk atas pernyataannya terkait perannya sebagai Oden. Nah, dua hal yang membuat saya penasaran dari pertarungan ini adalah seberapa besar kekuatan dari anak sang makhluk terkuat ini? Apakah levelnya akan sama dengan para komandan divisi? Atau justru ia menyimpan potensi lebih daripada itu? Mengingat selama ini ia belum bisa mengeluarkan kemampuannya 100% akibat terbelenggu oleh borgol. Dan satu lagi adalah apakah Oda akan memberikan kemampuan buah iblis untuk Yamato? Well, patut kita nantikan. Sekarang kita beralih ke situasi kubu aliansi. Masih sama seperti yang diperlihatkan pada chapter sebelumnya. Di sini sebagian besar pasukan aliansi sudah berhasil menjatuhkan para kroco The Beast Pirate, dan bahkan kubu musuh dibuat tercengang dengan kemunculan satu persatu samurai pemberontak yang dulunya telah tertangkap. Sementara itu Nami dan Carrot sudah berhasil meloloskan diri dengan memanfaatkan kelengahan Big Mom yang terdistract akibat kedatangan Luffy. Keduanya saya kira sebentar lagi akan ikut masuk ke medan peperangan. Sayangnya lokasi saat ini yang berada di dalam tengkorak membuat Carrot tak bisa melihat bulan purnama. Ya, semoga saja sih kita masih bisa melihat kembali wujud sulong Carrot dalam perang ini. Nah, yang belum terlihat secara pasti adalah nasib dari Momonosuke. Tapi kemungkinan besar Shinobu berhasil menyelinap masuk menyelamatkannya di saat Akazaya 9 menyerang Kaido. Well, secara keseluruhan chapter kali ini memang menjadi milik kubu aliansi. Satu persatu keadaan mereka diperlihatkan telah mendominasi. Tapi semua ini adalah bagian dari sebuah alur yang mana akan ada peralihan porsi untuk para antagonisnya. Dan kemungkinannya akan terjadi ketika nantinya Akazaya 9 dibuat kewalahan dalam menghadapi Kaido. Ditambah lagi kita masih belum melihat aksi dari 3 Calamity yang saya kira tidak akan tinggal diam begitu saja setelah melihat kekacauan ini. Nah, akhirnya kita menuju ke bagian akhir. Masih melanjutkan keadaan yang melibatkan Kaido dan Akazaya 9. Setelah para pengikut setia Oden ini berhasil menjatuhkan Kaido, Sang Yonko akhirnya bangkit kembali dan memberikan beberapa pernyataan terkait sebuah aliansi. Menurutnya, salah besar bagi Akazaya 9 membentuk sebuah aliansi dengan bajak laut, karena pada akhirnya bajak laut tetaplah bajak laut yang akan kabur ketika mereka kalah. Setidaknya itulah yang dipikirkan oleh Kaido. Nah, pernyataan ini sedikit menggelitik. Ya, kita tahu bahwa Kaido dan Big Mom telah membentuk aliansi, dan fakta bahwa mereka berdua adalah bajak laut yang menyandang status Yonko. Artinya mereka pun pasti punya agendanya sendiri-sendiri atau kepentingan kelompoknya sendiri. Meskipun Kaido sudah sepakat untuk tetap bekerja sama sampai tujuan bersamanya tercapai, yaitu mendapatkan Ancient Weapon dan One Piece, namun pernyataannya terkait pembentukan aliansi yang melibatkan bajak laut
akan lebih cenderung berakhir dengan sebuah pengkhianatan, maka harusnya ia pun sudah tahu resikonya membentuk aliansi dengan Big Mom. Atau memang ini adalah bagian dari agenda besarnya, yaitu menjatuhkan kekaisaran Big Mom dari dalam. Ya, itu pun sebaliknya berlaku bagi Big Mom sendiri, yang mungkin keduanya sama-sama memanfaatkan aliansi ini untuk saling menjatuhkan. Ya, bagaimanapun juga Yonko adalah sebuah kekuatan besar. Mustahil jika sebuah kekaisaran tidak mempunyai intensi untuk memperkuat dan mempertahankan statusnya, meski dengan cara licik sekalipun. Pada akhirnya apa yang dinyatakan oleh Kaido telah ditepis mentah-mentah oleh Kinemon, karena baginya Luffy adalah sosok yang berbeda dari bajak laut kebanyakan. Sepenuhnya ia percaya pada Luffy. Bahkan meski mereka mati pun, nantinya Luffy akan tetap meneruskan perjuangan mereka hingga suatu saat nanti, Kinemon pun percaya bahwa Luffy akan berdiri di puncak lautan One Piece. Nah, setelah itu pertarungan pun berlanjut sampai akhirnya Kaido berubah ke wujud naganya. Sekaranglah saatnya bagi Akaza 9 untuk menyatukan tekadnya, paling tidak hingga bisa membuat naga Kaido terdesak. Apalagi pertarungan ini telah berpindah ke tempat yang lebih terbuka dan lebih luas, yang memungkinkan Neko sekaligus Inu bisa memperlihatkan kekuatan sulongnya. Sayangnya saya masih belum yakin jika Kaido akan dikalahkan oleh mereka. Namun setidaknya perjuangan mereka masih akan tetap berlanjut selama tekad dan jiwa Oden diestafetkan kepada Luffy. Baiklah, saya kira itulah pembahasan One Piece chapter 987. Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silakan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!